wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Hani Haurajana. Di sini saya akan mempresentasikan fikih muamalah, yaitu tentang jual beli. Sebelum lebih jauh membahas tentang jual beli, harus mengetahui terlebih dahulu apa itu muamalah atau jual beli itu sendiri. Nah, dalam syariat agama kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada kita selaku umat Islam untuk melakukan hubungan antara sesama manusia. Nah, salah satu hubungan ini dituangkan dalam bentuk muamalah, dan salah satu muamalah ini adalah jual beli. Jual beli itu sendiri adalah secara bahasa berasal dari kata bahasa Arab bai atau al-bai'ah yang mempunyai arti memberikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu atau tukar menukar sesuatu. Tukar menukar sesuatu itu secara bahasa. Nah, sedangkan secara istilah ada beberapa pendapat para ulama tentang bagaimana definisi daripada jual beli atau muamalah itu sendiri. Seperti contoh yang pertama, di dalam sebuah kitab Kifayatul Ahyar di Riwayatil Ikhtisar oleh Syekh Taqiyuddin Al-Husni, beliau mengatakan bahwa jual beli secara bahasa adalah bermakna memberikan sesuatu barang untuk ditukar dengan barang lain atau yang disebut dengan barter. Menurut syara ini masih menurut dari Syekh Taqiyuddin Al-Husni. Beliau mengatakan menurut syara jual beli bermakna bertukaran harta dengan harta untuk keperluan tasarruf atau pengelolaan yang disertai dengan lafaz ijab dan qabul menurut tata aturan yang ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama yang kedua beliau mengatakan bahwa jual beli adalah menyatakan memindahkan kepemilikan suatu harta dengan pertukaran sesuatu sesuai syariat atau memindahkan manfaat yang mubah atau yang boleh untuk selamanya dengan harga yang bersifat harta itu. Kemudian pendapat ulama yang ketiga yaitu menurut Syekh Zakaria Al-Ansari. Beliau mengatakan bahwa jual beli secara bahasa adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu, sedangkan menurut syara adalah menukarkan hartanya dengan harta lain dengan aturan yang ditentukan. Nah, dapat kita simpulkan bahwa jual beli secara istilah adalah tukar menukar barang dengan uang atau barang dengan barang lain, disertai ijab dan qabul dengan syarat dan rukun tertentu. Itulah kesimpulan dari pengertian jual beli. Setelah mempelajari apa pengertian itu sendiri atau muamalah itu, maka sekarang akan menuju ke dasar hukum jual beli. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa dasar hukum jual beli, hukum asal atau hukum jual beli adalah mubah atau boleh. Nah, jual beli itu bisa jatuh kepada haram, sunnah maupun wajib, tergantung dengan tujuan jual beli itu sendiri. Nah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menggariskan dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Al-ayah. Apa artinya? Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Al-Baqarah 275. Dengan demikian, jual beli secara agama kita diperbolehkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah bersabda dalam Rafa'ah Ibnu Rafi radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang, "Ya Rasulullah, manakah mata pencaharian yang paling baik untuk kami lakukan?" Nabi kita yang mulia menjawab, seseorang yang bekerja dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur. Hadis ini diriwayatkan oleh Bazar Hakim dan disahihkan oleh Rifa Ibnu Rafi. Nah, maksud daripada mabrurah dari hadis di atas adalah
jual beli yang terhindar dari usaha tipu daya atau tipu muslihat kepada orang lain. Nah, kita langsung saja yang ketiga. Setelah mengetahui pengertian dan dasar hukum jual beli, maka sekarang kita masuk kepada rukun dan syarat jual beli. Yang pertama, rukun jual beli. Rukun jual beli adalah segala hal yang wajib ada dalam transaksi jual beli. Jika tidak terpenuhi oleh rukun ini atau wajib ini, maka jual beli dihukumi tidak sah. Dan apa-apakah yang termasuk rukun jual beli? Nah, yang pertama, penjual dan pembeli atau dalam istilah akidain. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan maq'ud yang disebut dengan maq'ud alaih. Dan yang ketiga, alat nilai tukar atau pengganti barang. Dan yang keempat, ucapan serah terima antara penjual dan pembeli atau sigat ijab dan kabul Oke, yang pertama tadi pengelolaan jual beli, yang kedua dasar hukum jual beli, dan yang ketiga rukun jual beli. Dan sekarang adalah syarat jual beli. Nah, syarat jual beli ada beberapa. Yang pertama, syarat penjual dan pembeli. Nah, syarat jual beli dianggap sah apabila penjual dan pembeli memenuhi syarat-syarat yang mana diantara syarat itu, yang pertama, baik penjual maupun pembeli harus balik atau dewasa. Yang kedua, berakal sehat. Yang ketiga, bukan pemboros. Yang keempat, bukan paksaan, yakni atas kehendak sendiri. Kalau tadi membahas syarat penjual dan pembeli, maka berikut syarat barang yang akan diperjualbelikan. Adapun beberapa barang-barang yang dapat dijualbelikan harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, suci. Jadi barangnya harus suci, bukan najis seperti khamar, bangkai, dan lain sebagainya. Yang kedua, bermanfaat, artinya barang yang diperjualbelikan itu bermanfaat. Dan yang ketiga, milik sendiri, bukan hasil pinjaman, bukan hasil sewaan, bukan hasil titipan. Maka jadi di situ adalah hasil milik sendiri. Yang keempat, barang yang dijual dikuasai oleh pembeli. Yang kelima, jelas, artinya jelas dapat dilihat, diketahui oleh kedua belah pihak, barangnya ada di depan mata, maka itu sah menurut agama. Berikut adalah alat untuk tukar menukar barang. Nah, alat tukar menukar barang yang bernilai dan diakui secara umum cara penggunaannya. Menurut ulama fikih bahwa syarat nilai tukar yang berlaku di masyarakat sebagai berikut. Yang pertama, harga harus dipakai oleh kedua belah pihak dan disepakati jumlahnya. Yang kedua, nilai kesepakatan itu dapat diserahkan langsung pada waktu transaksi jual beli itu. Yang kedua, nilai kesepakatan itu dapat diserahkan langsung pada waktu transaksi jual beli itu terjadi. Yang ketiga, apabila jual beli dilakukan secara barter atau dalam ilmu fikih dikatakan al-muqayyadah atau barter, maka bukan berupa uang tapi berupa barang, maka tidak boleh barang yang haram. Dan yang terakhir adalah ijab dan kabul. Ijab dilakukan oleh pihak penjual dan kabul dilakukan oleh pembeli. Jika semuanya dilakukan, maka dihukumi sah. Baik, dicukupkan sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.